Oke ya, sorry, 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 sorry. Nah, saya izin share ya teman-teman. Jadi saya sudah kirimkan Streamlit, jadi teman-teman tinggal buka saja ya. Nah, ini saya sharekan dulu. Bentar ya. Eh, ini lagi ya. Kemana ya? Saya tuh kalau lupa ingat ya. Nah, ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya, ada di pertemuan kelima. Sebenarnya kita udah masuk ke pertemuan keenam ya, teman-teman ya. Atau pertemuan ketujuh ya. Nah, yang pertemuan keempat kemarin saya sudah bahas ya, sedikit demi sedikit. Nah, yang pertemuan kelima itu, saya klik lagi ya di situ. Nah, di sini mungkin teman-teman nanti dicoba tes awalnya ya, diagnosa mengenai tentang bilangan real ya, teman-teman, kelengkapan bilangan real. Ya, seenggaknya semampunya teman-teman aja lah ya. Jadi kita nggak usah dipaksakan harus bagus ya, harus benar. Yang penting kita jujur gitu ya. Yang penting kita jujur bahwa yang ini tuh belum paham. Nah, kalau misalkan belum paham nggak apa-apa. Diisi asal asal juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Jadi di sini yang kita nilai itu adalah bukan benar dan salah ya, teman-teman ya, tapi aktivitas ya. Aktivitas teman-teman mengerjakan dari tes diagnosa ya, diagnosa. Jadi bukan benar dan salah ya teman-teman, tapi di sini tuh adalah saya memasukkan sebagai aktivitas mahasiswa gitu ya. Jadi ada pertemuan satu, ada diagnosa juga, pertemuan dua ada diagnosa, nah, sampai pertemuan yang kelima, nah, itu kita anggap bahwa teman-teman ada penilaian diagnosa, penilaian keaktifan ya. Jadi bukan benar dan salah, tapi keaktifan. Silakan teman-teman, dikerjakan dulu selama mungkin 5 menit lah gitu ya. Nanti baru saya jelaskan ya. Oke, silakan. Eh, Sampai 15.50 ya. Kalau misalkan pas saya nggak tahu, tulis aja tidak tahu gitu ya. Jangan dipaksakan. Nah, ya. Nanti mungkin saya coba untuk menjelaskan lebih terperinci gitu ya, rinci dan bisa dipahami oleh teman-teman ya.
Ya, oke, baik teman-teman. Waktunya ya cuma 5 menit ya teman-teman untuk menjelaskan atau mengisi ya diagnosa. Jadi eh, teknik saya itu berbeda ya teman-teman dengan mungkin dengan pengajaran dosen-dosen lain gitu ya. Kalau dosen-dosen lain mungkin teman-teman harus benar dan salah gitu ya. Mungkin ya, saya mungkin mudah-mudahan saya yang salah. Kalau saya di sini bukan masalah benar dan salah, tapi kemampuan teman-teman, mungkin teman-teman pernah mengingat gitu ya, atau teman-teman bisa sedikit mengetahui ya tentang mungkin sedikit bahasanya gitu ya, atau juga ada istilah gitu ya, mungkin masih masih berasa gitu ya. Ya, tapi kalau juga tidak, ya nggak apa-apa gitu ya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu harus dipaksakan gitu ya. Tapi di sini teman-teman, saya yakin lah istilahnya tuh dengan kemampuan yang teman-teman lakukan itu semaksimal mungkin gitu ya. Yang terpenting itu adalah kejujurannya aja, bisa atau enggaknya gitu ya. Nah, itu jadi nggak bukan benar dan salah gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman belum paham juga, nanti saya kasih tahu. Nah, kasih taunya gimana, Pak? Ada materi ya. Jadi materi yang saya nanti akan jelaskan, ya istilahnya eh, bisa menguatkan teman-teman ketika teman-teman mempelajari mengenai tentang kelengkapan, sifat-sifat kelengkapan, supremum atau infimum itu seperti apa, gitu ya. Oke, kalau kita lihat di materi ya, ini saya sudah buat juga teman-teman ya. Nah, ya cukup sederhana gitu ya, dan tidak perlu harus panjang-panjang gitu ya, teman-teman. Yang terpenting istilahnya itu penyampaian yang saya lakukan itu uh, bisa dipahami lah gitu ya. Nah, kenapa kita mempelajari tentang sifat kelengkapan? Nah, ini kan penting ya. Kalau di sekolah-sekolah kan nggak pernah diajarin gitu ya teman-teman. Seperti itu tidak diajarin gitu ya. Tapi teknik ini ya khusus untuk guru gitu ya. Bagaimana teman-teman itu sudah mempersiapkan, mempersenjatai gitu ya, atau pelurunya sudah disiapkan gitu ya, punya senjata dipersiapkan. Ada sesuatu teknik yang bisa disampaikan pada siswa tersebut gitu ya. Nah, di sini tuh sebenarnya kalau kita lihat ada salah satu contoh ya, contoh aja ya. Ada simbol Ki. Ki itu apa, Pak? Ki itu adalah bilangan rasional. Nah, kemarin kita sudah membahas bilangan rasional itu apa, Pak? Beda ya. Jadi bilangan rasional itu beda dengan bilangan real. Jadi bilangan rasional itu yang himpunan bagian dari bilangan real ya. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan bentuk pecahan P per Q, di mana P dan Q-nya itu adalah bilangan bulat ya. Ini sebagai catatan ya teman-teman ya. P dan Q-nya itu adalah merupakan bilangan bulat ya, di mana Q-nya itu tidak boleh sama dengan nol. Kemarin pertama kita membahas awal ya. Di pendahuluan kita sudah saya sudah menyampaikan ya mengenai tentang bilangan rasional gitu ya. Nah, di sini tuh misalkan teman-teman untuk menjelaskan ya, bilangan rasional itu tuh untuk apa sih sebenarnya itu? Nah, itu kan saya pernah menjelaskan juga bahwa misalkan di sini ada salah satu contoh akar dua ya, teman-teman. Ini ada akar dua. Nah, akar dua itu merupakan bilangan rasional, tapi sorry, sorry, sorry. Maaf ya, saya ganti ganti ya. Akar dua itu adalah bilangan real R ya, R besar. Bilangan real, tetapi, nah ini ada slice-nya ya teman-teman, tetapi bukan atau di luarnya bilangan rasional. Nah, jadi kalau disebut irasional itu gimana lambangnya? Ya, irasional ya. Jadi bukan IR teman-teman ya. Kalau rasional itu Q ya. Tapi kalau Pak, kalau misalkan bentuknya irasional apa? Jadi bentuknya irasional itu nggak ada simbolnya IR gitu ya, nggak ada teman-teman. Jadi simbolnya itu seperti ini, bilangan real
tetapi bukan Q atau rasional, gitu ya teman-teman. Nah, itu teknik ketika teman-teman menyampaikan apakah akar 2 itu adalah bilangan rasional atau bukan bilangan rasional, gitu ya. Nah, ini teman-teman mempelajari tentang sifat kelengkapan, gitu ya. Ya, mungkin tidak semua saya harus membahas, mungkin sebagian supaya teman-teman juga bisa paham ya. Jadi perlahan-lahan. Tadi ada mahasiswa-mahasiswa lain yang mengatakan, Pak, kalau bisa mengajarnya itu berbasis materi ya. Nah, mungkin nanti pertemuan satu saya ganti ya. Nggak apa-apa, itu masukan bagus gitu ya. Kritikan bagus. Jadi saya juga istilahnya juga supaya teman-teman itu ketika mempelajari itu saya bagian mana nih yang sudah selesai ya. Jadi pertemuan satu mungkin saya ganti nanti disebut sifat-sifat operasi ya, bilangan real misalkan gitu ya, supaya teman-teman nanti pas membaca aplikasi yang saya sudah buat ya. Jadi aplikasi itu kan menggunakan bahasa coding juga ya teman-teman ya. Nah, itu nanti teman-teman akan mencoba untuk menyesuaikan dari materi-materi yang saya sudah buat. Gitu ya. Nah, terus sebelum kita lebih mendalam mengenai tentang sifat-sifat kelengkapan, di sini tuh ada namanya himpunan terbatas ya, teman-teman ya. Nah, himpunan terbatas itu yang bisa ditentukan ya. Nah, ditentukannya itu apa? Gitu ya. Apakah nilainya itu semakin besar atau semakin kecil ya? Tapi kalau semakin besar pasti ada batasnya gitu ya. Nah, itu kalau udah dipastikan ada batasnya atau nilai kecilnya ada batasnya, itu disebut himpunan terbatas. Jadi himpunan terbatas itu ya seenggaknya kalau kita melihat suatu teori ya, teori ya teman-teman. Wah, teori lagi ya. Nah, ada namanya teori Cauchy ya. Ada yang Cauchy, ada nanti dikenalkan. Nanti kalau sudah kita mempelajari lebih dalam, nanti kita akan lebih memperdalam tentang teori-teori itu ya, teman-teman. Nah, nanti kita coba dengan membuktikan teori-teori dengan definisi ya, atau definisi atau lema, atau juga aksioma gitu ya, teman-teman. Nah, di sini himpunan terbatas. Jadi himpunan terbatas itu ada yang dinamakan batas atas ya. Kalau dikatakan upper bound ya, teman-teman. Nah, ini tuh batas atas tuh kayak apa, Pak? Gitu ya. Nah, saya mungkin kasih gambaran dulu ya, supaya teman-teman juga gimana sih Pak batas atas dulu ya. Nah, saya coba pakai eh, harusnya harusnya saya pakai GeoGebra JavaScript ya. Sorry ya teman-teman. Tadi saya nah, ini bisa nggak klasik ya? Saya coba dulu ya. Sebentar. Ah, ya sudah saya pakai. Aduh, ini oke aja ya. Sebentar ya teman-teman ya. Klik oke. Oh iya. Ternyata yang GeoGebra klasik saya kurang oke. Yang ini aja lah GeoGebra-nya ya. Nah, kebuka. Nah, ini ya. Saya tarik dulu ya. Saya tarik. Oke. Kemarin ada beberapa teman-teman kita yang mengatakan, Pak, jangan terlalu cepat. Saya durasi penjelasannya itu saya turunin ya. Turunin. Jangan cepat-cepat, Pak. Ya, oke. Gitu ya. Nah, misalkan ini teman-teman. Nah, di sini tuh eh, saya tidak membahas analisis geometri ya. Nah, ini misalkan saya kasih titik ya. Nah, oke, saya kasih warna dulu ya. Kasih warna. Aduh, warnanya terlalu merah aja ya, teman. Nah, nah, ini saya jelasin dulu ya. Yang termasuk dari
batas atas itu kayak apa, Pak? Nah, misalkan di sini tuh teman-teman ya, misalkan saya kasih nama dari ini ya, atau saya klik aja pakai label. Labelnya apa? Oh, label. Nah, gitu ya. Dari B. Mana B? Oh, label. Nah, ini ya. Jadi ini tuh ada satu himpunan gitu ya. Ini tuh himpunan. Misalkan saya kasih yang ini ya. Ini tuh, nah sampai sini ya. Ini kita kasih nama himpunan S saja ya. Nah, gitu. Oke, ini aja ya teman-teman. Ini adalah himpunan S. Nah, gitu. Ih, mana nih? Kok? Gitu ya. Oh, oh, dia biasanya nggak bisa tulisan itu ya, teman-teman ya. Ini aja ya. Nah, misalkan S ya. Nah, ini dari A sampai B itu adalah merupakan himpunan S, ya, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman memilih anggota, misalkan ya. Jadi kalau misalkan anggota itu seperti gini, ya. Saya klik di sini ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi kok nggak ada ini ya, fitnya ya. Nah, ini saya kasih, oh, nah vektor aja ya, vektor. Nah, misalkan teman-teman sembarang ya di sini. Jadi ada sembarang, di sini tuh ada titik X ya di sini tuh. Oke ya. Nah, sembarang itu. Jadi X itu merupakan ya, X itu adalah merupakan ya, adalah merupakan anggota dari S. Misalkan kan gitu ya. S. S gitu ya. Oke. Nah, saya katakanlah ini. Jadi kita ambil sembarang nilai X. Jadi sembarang itu misalkan setiap ya teman-teman ya. Jadi saya buat nih. Bisa saya ya. Aduh, sorry. Ya. Nah, ini objek properties ya. Saya tuh suka lupa nih ini properties. Oh, di algebra ini ya. X. Nah, setiap ya. Jadi setiap itu all. 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 For all ya. For all. Sorry. For all. Nah, oh. Nah, jadi setiap semua itu ya teman-teman. Jadi setiap yang di anggota ini semuanya itu, nah ini ya teman-teman yang X ini itu berada di elemennya himpunannya si S gitu ya teman-teman. Nah kalau sudah melebihi, misalkan teman-teman ya, kalau misalkan ini ke sini, ini masih di anggotanya di S. Tetapi ketika teman-teman sudah di luar ya, di luar itu seperti ini misalkan ya. Nah di luar ini. Nah, ini, nah di luarnya dari S, tapi lebih besar, itu namanya batas atas namanya. Gitu ya. Jadi ini disebut batas atas. Batas atas. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi batas satu yang ini, teman-teman. Eh, oh. Nah, ini batas atasnya di sini. Gitu ya. Jadi kalau yang ini adalah X. Nah, ini ada satu.
itu misalkan nilai di luar dari S-nya itu sendiri, tapi di atasnya. Nah, ini yang disebut dengan batas atas, gitu ya. Jadi batas atas itu misalkan begini. Jadi ini ya, ada setiap aja lah. For all, gitu ya, setiap. Misalkannya itu adalah Y, ya, di mana Y-nya itu lebih besar, ish, eh, Mac, Mac lagi, read, itu lebih besar daripada si X-nya. Nah, gitu ya, untuk setiap for all ya. For all, X-nya itu adalah merupakan bilangan dari si S-nya. Nah, gitu aja dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia si Y-nya itu lebih besar sama dengan X, ya. Jadi ini tuh adalah untuk setiap X ya, merupakan bilangan S itu di luar ini atau di atas ini. Nah, ini adalah yang merupakan dari batas atas, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau batas bawah ya istilahnya di sini, teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan batas bawah. Gitu ya. Jadi kalau batas atas ini, batas bawah yang ini. Oke, saya tuliskan dulu ya. Nah, ini klik. Oke lah ya. Ini batas bawah. Nah, gitu ya. Oke ya. Oke. Misalkan batas bawahnya itu kita kasih nama Z ya, teman-teman ya. Jadi, kalau ada Z ya, yang katakanlah eh, yaitu gag. Lebih besar ya. Harusnya lebih kecil. Low leg ya. Leg. Nah, ini leg ya. Daripada X, di mana X-nya itu adalah merupakan elemen dari si S-nya. Gitu ya. S-nya itu harus besar ya. Sorry. Nah, jadi ini tuh adalah merupakan batas bawah. Gitu ya. Jadi batas bawah itu bisa juga sama dengan X, tapi harus lebih kecil ya, dibandingkan dengan X. Itu adalah yang dinamakan dengan batas bawah. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, jelas ya, teman-teman. Oh iya, nanti KM-nya tolong difotoin ya. Saya sedang menjelaskan apa, nah, tolonglah gitu ya. Gitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari pengertiannya himpunan terbatas begitu, teman-teman. Nah, kalau kita baca ya di sini. Misalkan A adalah himpunan bagian dari bilangan real. Ya jelas, kalau misalkan teman-teman untuk membuat satu syarat, gitu ya, jelasnya itu bahwa A itu tidak boleh himpunan kosong, gitu ya. Nah, kalau kalau tidak jelas gimana? Tidak bisa ditentukan. Supremum infimumnya nggak bisa ditentukan. Jadi kalau salah satu teman-teman ingin menentukan hasil supremum ya atau infimumnya, nah teman-teman itu harus melihat dulu apakah himpunan itu memiliki batasan atau tidak. Ya, itu yang terpenting ya. Nah, jadi di sini tuh suatu bilangan U adalah merupakan bilangan real disebut batas atas jika A-nya itu adalah merupakan bilangan elemen A gitu ya. Tapi U-nya itu pasti lebih besar dibandingkan A-nya. Itu udah pasti gitu ya. Nah, batas bawah juga sama seperti yang saya jelaskan juga. Si L-nya itu lebih kecil dibandingkan atau sama dengan A, ada sama dengan ya, teman-teman. Maka untuk semua A adalah elemen A ya, A elemen A, maka yang L-nya itu lebih kecil gitu ya, sama dengan A, maka dia disebut batas bawah. Oke, contoh ya.
Di sini ada beberapa contoh yang seenggaknya tuh teman-teman bisa jadikan konkret ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, misalkan ada tanda siku. Siku itu 1,5 ya, 1,5. Jadi himpunan 1,5. Jadi hanya cuman seperti ini. Kalau 1,5 itu ada siku itu artinya apa, Pak? Nah, gitu ya. Nah, artinya gini ya, supaya teman-teman jangan sampai keliru juga gitu ya. Ada tanda lambang siku itu untuk apa sih? Gitu ya. Saya jelasin dulu. Oke, sip. Ya, ya, yes dulu ya. Oke, cancel dulu. Bentar ya. Nah, ini ya, contoh. Oke ya. Tadi mana, Pak? Ini ya. Nah, jadi saya kasih pens ya, pen. Nah, ini pens. Oke. Nah, saya tulis dulu ya di sini. Urung siku ini katakan 1,5. Ini ada artinya teman-teman ya, ada artinya. Nah, artinya itu apa, Pak? Artinya itu adalah satu lebih kecil interval jadinya ya. Nah, gitu ya. X lebih kecil sama dengan 5 gitu ya. Seperti ini. Jadi jadi siku ini tuh sebenarnya itu lambangnya itu seperti ini teman-teman. Ini ya ada sama dengannya. Gitu ya, ada sama dengan 5-nya. Berarti kalau sama dengan 5 berapa aja? Teman-teman menyebutkan bisa satu langsung ya, dua, tiga, gitu kan, empat, dan 5 gitu ya. Empat, terus lalu 5. Jadi 5 itu termasuk seperti itu teman-teman. Gitu ya. Nah itu siku teman-teman. Itu simbol simbol siku tuh kayak gitu. Gitu. Sehingga kalau misalkan teman-teman menjelaskan 6, nah kalau 6 gimana Pak? Gitu ya. Sorry nih. Kalau 6 tuh udah namanya batas atas, teman-teman. 6, 7. Nah, ini tuh batas atasnya ya dan seterusnya. Nah, ini batas atas. Nah, yang batas bawahnya ya tadi ya dikurang dari ini ya, teman-teman. Misalkan 0 ya di sini 0. Ini saya bikin lagi ya. Min 1, terus min 2 gitu ya. Ini batas bawahnya sampai sini batas bawah. Yang ini tuh adalah termasuk batas atasnya. Yang ini. Gitu ya. Jadi jelas ya yang dimaksud dengan batas atas dan batas bawah. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi ya. Ini ya. Nah, 1,5 ya 5,6 contoh dia. Contoh batas atas ya tadi ya 5,6 sampai 100 ini batas atas. Gitu ya. Contoh batas bawah gimana, Pak? Nah, kenapa Pak 5 itu termasuk batas atas gitu ya? Karena ada sama dengannya, itu masalahnya ya. Ada sama dengannya. Jadi yang ini tuh sorry ini ya. Nah, yang ini tuh sudah termasuk batas atas karena ada sama dengannya. Nah, ini tuh termasuk batas atas. Ini juga termasuk batas bawah. Bentar, ini supaya saya kasih. Nah, ini ya, ini batas bawah. Jadi termasuk satu juga termasuk batas bawah. Satu merupakan anggota bilangan S, tapi satu juga merupakan batas bawah juga. Gitu ya. Nah, 5 juga sama. 5 itu adalah termasuk batas atas, juga termasuk merupakan anggota S. Gitu ya, teman-teman.
Tapi kalau 678 ini bukan anggota S lagi ya. Yang ini bukan anggota S. Ini juga bukan anggota S. Ya, tapi ada yang istilah itu sama ya. Itu ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang supremum itu. Ini teman-teman, supremum itu ada yang kayak gini. Nah, ini batasnya ya. Ini ada batasnya yang paling apa? Batas bawah yang paling besar. Nah, paling besar itu satu. Nah, itu disebut infimum. Kalau yang supremum itu batas atas yang terkecil. Itu supremum. Nah, ini yang disebut dengan minimum. Gitu ya. Ini disebut minimum. Ini yang disebut dengan maksimum. Nah, gitu. Jadi batas atas paling kecil itu namanya maksimum. Batas bawah yang paling besar itu yang disebut dengan minimum. Gitu ya, teman-teman. Ya, mudah-mudahan paham ya. Oke ya. Nah, itu tahap. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman? Ditanyakan dulu atau misalkan merasa kebingungan, silakan. Nah, sekarang apa bedanya, Pak? Kalau itu ya, kalau ada tanda kurungnya itu tidak siku gitu ya, teman-teman. Nah, itu biasanya disebut nested ya. Saya bikin di sini ya, teman-teman. Ini ya. Misalkan 1,2 Pak. Gimana kalau 1,2? Nah, ini satu ya. 1,2. Nah, ini bedanya gini. Kalau 1,2 itu artinya teman-teman itu satu gitu ya. Satu tapi lebih kecil dibandingkan X, ya, lebih kecil dibandingkan 2. Nah, di sini tuh tidak ada sama dengannya, teman-teman. Ah, ini juga tidak ada sama dengannya, gitu ya. Nggak ada. Jadi artinya kurung kurung apa namanya tuh lambang kurung aja ya, biasa kurung biasa. Itu lambangnya itu dia intervalnya itu tidak ada sama dengannya. Nah, teman-teman harus jeli juga. Misalkan gini, ada siku juga. Misalkan ada siku gimana Pak? Misalkan di sini 3. Ya, berarti teman-teman tuh harus paham juga gitu ya arti dari tanda kurung gitu ya. Nah, misalkan ada ini siku, berarti teman-teman itu membuat seperti ini. Lebih kecil sama dengan gitu. Nah, karena siku X, karena dia kurung biasa, ya, jadi tidak ada sama dengannya. Jadi bentuknya itu seperti ini. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Gitu ya. Nah, kita bahas ya. Misalkan, Pak, untuk batas atasnya, untuk yang satu kurang dari X kurang dari 2 itu berapa aja? Nah, batas atas itu ya terdiri dari 2 ya. 2 nih. Nah, ini batas atas. Nah, 2, terus berapa lagi? 3 gitu ya. 3, terus teman-teman menyebutkan 4. Mungkin ini kan contoh ya. Sampai berapa ya? Mungkin nggak tahu ya, teman-teman mau sampai 100, mau sampai sejuta, silahkan gitu ya. Ini tuh masih terus ya, teman-teman, masih koma gitu. Ini disebut batas atas. Nah, yang batas bawah gimana, Pak? Yang batas bawah ya dari satu ya, dari sini. Jadi satu, terus nol, ya kan? Terus min satu. Nah, teman-teman mau kasih min berapa lagi? Terserah lah gitu ya, titik-titik. Nah, ini tuh titik-titik misalkan ya. Nah, tapi ada bedanya ya. Kalau yang tadi itu, ini kan disebutnya himpunan S lah. Anggapnya ini himpunan S ya, teman-teman ya. Himpunan S. Itu ya. Tapi dua ya, yang dua ini tuh bukan himpunan S. Itu bedanya. Kalau yang tadi itu merupakan himpunan S ya, kalau yang ini dia batas atas, tapi dia bukan merupakan himpunan dari S. Gitu. Kalau yang ini satu, satu juga,
bukan merupakan himpunan dari S. Gitu. Jadi bedanya seperti apa, Pak? Gitu ya. Jadi kalau yang di atas itu ada minimalnya ya, minimumnya. Ini minimal dari himpunan S kita bisa menyebutkan angka 1. Ya. Maksimal dari himpunan S adalah 5. Nah, tapi kalau yang di bawah teman-teman ya. Nah, kalau yang di atas bisa kita menyatakan suprimumnya ada. Ada. Ya, suprimum itu ya nilai yang terbesar, nilai batas atas yang terkecil ya, terkecil. Misalkan 5 ya. Berapakah suprimum S? Misalkan himpunan S dari interval ya 1 sampai 5 ya tadi disebutkan. Ya kita bisa menentukan bahwa itu adalah suprimum itu sama dengan 5. Nah, sehingga kita bisa menyatakan bahwa maksimalnya itu adalah 5 ya, teman-teman, maksimalnya. Nah, ini juga sama, minimalnya berapa? Minimalnya 1. Infimumnya 1 gitu ya. Minimalnya 1. Tapi kalau yang ini nggak, karena ini merupakan anggota dari S. Tapi kalau di sini ini nggak ada namanya maksimal dan minimal. Suprimumnya ada, teman-teman. Suprimumnya itu 2, infimumnya 1, gitu ya. Infimumnya 1, gitu ya. Ini suprimumnya 2, ini 1. Tapi kalau disebutkan minimal, nah itu susah, teman-teman. Ini minimal untuk S-nya, misalkan ya, anggota S itu yang di sini, misalkan kan, gitu ya. Tapi kita tidak menyebutkan angka 1 karena dia bukan anggota dari S. 2 juga bukan anggota dari S, itu bedanya. Gitu ya, teman-teman. Oke ya, paham ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi dikatakan adakah 0,1 mempunyai batas bawah? Ada. Memiliki batas atas? Ada. Gitu ya. Kalau ada ya disebutkan. Nah, kemudian suprimum infimum ya. Ini himpunan terbatas. Nah, misalkan N itu 1, 2, 3. Apakah ada batas bawah? Ada. Berapa nilainya? 1. Ya kan? 1. Tapi berapakah batas atasnya dari bilangan asli? Ini kan kalau misalkan teman-teman menyebutkan 100 ada lebih besar lagi, 101. Teman-teman menjelaskan, menyebutkan ada Pak 1 juta, tapi ada 1,1 juta. Nah, susah kan? Susah disebutkan lagi gitu. Maka kalau nggak bisa disebutkan, teman-teman, bahwa bilangan asli itu tidak ada batasnya untuk batas atas. Ada, teman-teman. Yang paling besar bilangan asli berapa tuh, teman-teman? Nggak ada ya, sebutin aja. Tapi ketika teman-teman ada nggak bilangan yang terkecil dari angka bilangan asli? Ada, yaitu angka 1. Nah, angka 1 itu adalah merupakan batas bawahnya, gitu ya. Ada batasnya lah tuh, untuk di bawah. Nah, demikian juga kalau misalkan teman-teman manipulasi suprimum infimum. Jadi yang tadi adalah mengenai tentang 1,2 dan 3 itu harus di batas bawah. Nah, kalau misalkan 1/n, Pak, N itu merupakan bilangan asli. N itu bilangan asli ya. Nah, oke. Misalkan teman-teman kita jelaskan kan, apakah ada batas atas atau batas bawah gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bingung gitu ya, gimana Pak caranya itu? Nah, saya coba dulu ya jelasin. Oke, ini control all ya. Saya delete dulu ya. Supaya bersih gitu ya. Nah, kita bahas. Apakah 1/n itu memiliki batas atas dan batas bawah? Nah, jadi teman-teman itu harus lihat dulu syaratnya itu. Oke, yang pertama itu 1/n ya, 1/n. Tapi N itu apa gitu ya. Nah, itu ada syaratnya teman-teman. Nah, syaratnya itu bahwa N-nya itu merupakan bilangan asli. Coba teman-teman lihat simbol N besarnya itu.
Itu juga saya sudah jelasin juga ya. Itu bilangan asli gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin berpikir ya, N itu tuh ya harus kita syaratnya tuh harus kita definisikan dulu. N itu apa aja sih? Sebutin kan gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman menyebutkan sudah ya, misalkan Pak satu dari yang kecil ya. Oke, nggak apa-apa ya. Pak dua, ya ada deh yang terus bertambah ya, tiga. Kan bilangan asli begitu kan, teman-teman ya. Empat. Wah, sampai kapan nih? Kemungkinan gitu ya. Saya kasih titik-titik ya. Ah, itu kemungkinan itu sampai tak hingga ya teman-teman ya. Wah, tak hingga ini ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman seperti ini lihat ini kejelasan N itu seperti itu, tinggal dimasukin aja gitu ya. Berarti kalau gitu himpunan A-nya itu berapa aja? Nah, gitu ya. Jadi A itu berapa aja? Masukin angka satu, berarti satu per satu ya satu, ya satu Pak. Nah, terus udah satu berapa lagi? Di sini masukkan dua, jadi satu per dua, gitu kan? Satu per dua. Kalau tiga satu per tiga, satu per tiga, gitu ya. Satu per empat, gitu kan? Lama-lama semakin ke sana itu semakin mengecil ya teman-teman ya, dari satu kan jadi setengah, setengah, jadi satu per tiga kan semakin mengecil kan, sepertiga sampai satu per empat. Nah ini kan titik-titik nih, ya kan, satu bagi tak hingga itu hasilnya itu adalah nol. Tapi bukan artinya tuh pas nol ya teman-teman nih, karena misalkan satu bagi 5 juta misalkan ya, 5 miliar itu kan pasti 0,0000000, ah gitu ya, 0,0000000. Ah, jadi saya kasih tanda kurungnya begini teman-teman. Jadi bukan pas artinya itu, gitu ya. Nah, kalau yang ini kan satu bagi satu ada yang pas, berarti saya gunakan tanda kurungnya itu gini. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat bahwa bilangan yang di sini ini, ya, yang ini itu kalau kita bisa dibuat gitu ya, itu dari satu intervalnya itu sampai nol, tapi tidak tepat nol. Jadi kasih ke kurung kayak gini, gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, teman-teman bisa menyebutkan batas atas itu berapa aja. Batas atas ya, yang ini ya. Harusnya nol dulu di sini ya, sorry. Nah, ya salah nih teman-teman. Harusnya dari nol dulu di sini ya. Oh, ya, saya kasih. Ya. Nah, dari sini teman-teman. Nah, ini ya. Ini ya, nol sampai satu ya, kalau nggak salah. Ini kan harusnya kurungnya itu kotak ya. Siku dulu. Baru ini, nah kayak gini ya. Kenapa kayak gini Pak Siku? Karena bukan hasilnya nol pas, tapi mendekati angka nol. Nah, kenapa saya pakai kurung pasti yang satu? Karena ketika dimasukkan angka satu, itu sama dengan pas, sama dengan satu. Gitu ya teman-teman. Nah, terus gimana lagi? Nah, ini yang disebut dengan batas bawahnya, yang ini batas atasnya. Nah, teman-teman bisa menyebutkan. Jadi, batas atasnya itu ya bisa dikatakan satu ya, satu, terus berapa lagi, dua, gitu ya, berapa lagi, tiga, empat, gitu ya. Nah ini adalah merupakan batas atas, termasuk satu juga. Tapi kalau nol, nah ini hati-hati juga teman-teman. Jadi nol ini tuh kok dituliskan dulu ya, dituliskan dulu aja. Begini, kita nanti dijelasin dulu ya. Nol, ini batas bawahnya ya, terus min satu, nah, terus min 2 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan satu yang ini ya teman-teman,
ini merupakan elemen dari anggotanya si A. Masih masuk ya. Jadi ditulisnya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau nol seperti ini, itu kalau misalkan teman-teman menyebutkan angka nol, ya, nah itu dia batas bawah, tapi bukan merupakan anggota dari si A. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman ya. Jadi ada lambang seperti ini. Gitu. Jadi apakah ada batas bawah? Ada. Apakah ada batas bawah? Ada. Jadi penjelasan yang tadi yang 1/n itu ya ada ya. Ya ada dan bawah juga ada. Gitu. Nah, itu kalau R bilangan real ya. Jadi bilangan real itu tidak ada batasnya gitu ya. Batas atas nggak ada. Maunya menyebutkan berapa, batas bawah juga nggak bisa ya teman-teman. Nah, itu contoh ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman menjelaskan tentang batas batas atas dan batas bawah, sudah paham ya teman-teman, udah ngerti bedanya antara itu. Nah, terus nanti teman-teman itu masuk ke suprimumnya dan infimum. Nah, infim suprimum itu ini teman-teman ya. Infimum itu yang kayak gimana, Pak? Nah, ini. Nah, ini batas atasnya ya. Ini batas bawah. Nah, ini ya batas bawahnya di sini ya. Nah, batas bawah. Jadi, suprimum itu, bentar ya. Bentar. Nah, teman-teman, ini batas bawah dan batas atas. Nah, kalau misalkan ada batas bawah dan batas atas yang istilahnya yang paling besar, ini kan paling besar ya di sini tuh, mentok gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan intimum. Nah, kalau yang batas atas istilahnya yang sama dengan nilai F ya, contoh aja ya, yang paling kecil lah, yang paling kecil. Nah, itu yang disebut dengan suprim. Oke, mungkin cukup dulu ya mengenal tentang infimum dan suprimum dulu ya teman-teman. Nanti kita akan coba lanjut gitu ya di materi berikutnya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini paham dulu lah. Jangan dulu cepat-cepat dulu ya teman-teman. Nanti baru kita coba menjelaskan pembuktiannya seperti apa ya penyampaian teknik ceritanya mengenai tentang batas atas dan batas bawah. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Dari situ dulu. Oke, sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, mungkin saya cukup dulu ya, teman-teman. Mudah-mudahan nanti di kalau tidak salah, teman-teman coba yang ini ya. Sorry. Kalau ya saya ingin tahu bahasanya juga, tapi nanti saya ada teman kita juga ya, istilahnya tuh Pak, nanti tolong dibahas ya, nanti saya bahas ya, pasti ya. Saya suka kebanyakan nih teman-teman ya. Aduh, mohon maaf nih. Aduh, sorry ya. Eh, nanti saya akan bahas kok ya, teman-teman. Nanti saya buat di diskusi ya. Nanti hasilnya apa? Jadi hasil latihan supaya nanti teman-teman tuh bisa belajar. Gitu ya. Ini teman-teman silahkan kalau misalkan nanti mau memberikan masukan gitu ya. Bukan masukan sih. Nah, ini nanti teman-teman tulis aja lah, tulis-tulis kenapa seperti ini gitu ya. Ya, kalau susah juga nggak apa-apa. Saya mau melihat
sebagaimana teman-teman itu bisa eh, bercerita dulu gitu ya. Nanti saya coba perbaiki gitu ya dari cerita dari teman-temannya. Jadi saya tidak hanya sekedar istilahnya teman-teman bercerita, saya tidak memberikan cara ya petunjuk. Nanti saya rangkai dari kata-kata teman-teman gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman submit ya. Nanti linknya dari teman-teman yang ketika sudah dibuat dari tulisan tangan langsung nanti dikirimkan. Itu ya. Itu saja ya, teman-teman. Tolong ya, tolong dikerjakan supaya saya dapat apa ya? Kalau dapat perkembangan ya, perkembangan sampai di mana teman-teman ini saya mau mengarahkan seperti apa. Ya. Oke ya, teman-teman, jangan terlalu dipaksakan gitu ya. Biar saya nanti memberikan petunjuk ya ketika teman-teman menuliskan gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Tidak ada? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada ya cukup aja dulu ya, teman-teman. Oke, sampai di situ saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang berpartisipasi ya untuk keaktifannya gitu ya. Karena ini sangat penting juga gitu ya untuk bangsa dan negara. Wah, keren juga ya. Supaya istilahnya itu bisa kita membantu orang-orang yang belum bisa gitu ya, yang belum bisa sebenarnya bisa sih ya, hanya belum sadar aja gitu ya bahwa bahwa pelajaran itu pernah pernah dipelajari aja gitu sih ya teman-teman. Nah, sebenarnya semua bisa kok gitu ya, hanya ya baru tahu apa namanya tuh baru sadar loh Pak kayak gini sebenarnya selama saya belajar itu ternyata nggak jauh ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, itu aja mungkin dari saya. Nanti kita lanjut di matematika diskrit ya besok ya kalau nggak salah ya. Oke, dah ya fotonya ya yang Rehan ya, Pak Rehan. Sudah, Bapak. Oke ya, kalau gitu terima kasih ya semuanya. Selamat Terima kasih, sore. Bapak. Makasih, Bapak. Makasih, Bapak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Bapak.